Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Maha Bijak dan Maha Kasih, tolonglah kami agar rendah hati dan mau mendengarkan hikmat-Mu hari ini. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 3 ayat 7-11. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel, sehingga ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Kusyan-Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Selama 8 tahun orang Israel takluk kepada Kusyan-Rishyataim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel yang membebaskan mereka, Otniel bin Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menjadi hakim atas orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan-Rishyataim Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan-Rishyataim. Lalu negeri itu tentram selama 40 tahun. Kemudian Otniel bin Kenas meninggal. Sahabat Scripture Union Indonesia, Allah sering berkarya melalui pola dan cara yang sama. Mempelajari cara dan pola Allah berkarya dalam sejarah keselamatan akan memberikan pengertian yang lebih tentang cara kerja Allah pada masa kita. Nas hari ini adalah kisah Hakim pertama. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan beribadah kepada Baal dan Asyera. Tuhan pun murka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh mereka, Raja Aram Mesopotamia, yang menindas mereka selama 8 tahun. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat untuk membebaskan mereka, yaitu Otniel bin Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan turun atas Otniel dan ia menjadi hakim atas orang Israel. Ia maju berperang. Dan Tuhan menyerahkan musuhnya ke dalam tangannya. Mereka hidup tentram selama 40 tahun hingga Otniel mencapai akhir hayatnya. Kisah-kisah di dalam Alkitab belum tentu dituliskan secara kronologis. Tema bisa menjadi penekanan yang lebih utama daripada kronologi. Kitab Hakim-Hakim jelas tidak kronologis, karena kasih dalam pasal 17 hingga ke-18 terjadi dalam masa cucu Musa. Dan pasal 19 hingga pasal 21 terjadi pada masa cucu Harun menjadi imam besar, yakni awal dari masa Hakim-Hakim. Kisah para hakim yang dimulai dengan Otniel dan berakhir dengan Simson juga mungkin tidak kronologis. Sepertinya kisah Otniel diletakkan di awal untuk menekankan pola dalam cara kerja Allah melalui para hakim. Pola yang ada adalah umat menyembah berhala. Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh. Mereka berseru. Tuhan mengirimkan hakim untuk menyelamatkan. Setelah hakim itu mati, mereka kembali menyembah berhala. Dan pola kembali terulang. Berulangnya siklus ini dalam masa para hakim menekankan betapa panjang sabarnya Allah dalam menghadapi umatnya. Ini berarti Allah dalam zaman hakim bertindak bukan hanya secara adil, tetapi juga penuh anugerah dan kesabaran. Ini juga terlihat dalam pola Allah menangani umatnya masa kini. Terpujilah Allah selamanya. Mari kita berdoa. Allah yang adil dan penuh rahmat, Engkau menimbang kami dengan kebenaran, namun memeluk kami dengan anugerah. Teguran-Mu tidak menghancurkan, melainkan membentuk. Kesabaran-Mu tidak melemahkan, melainkan menuntun kami pulang. Ajari kami mengenali tangan-Mu dalam setiap didikan dan pengampunan, sebab Engkau bukan hanya hakim yang adil, tetapi
Bapa yang panjang sabar. Di dalam nama Putramu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.